Sekitar 4 dekade yang lalu, Cina mempunyai kebijakan yang membuat perekonomiannya sangat miskin, stagnan, terkendali secara terpusat, dan relatif terisolasi dari ekonomi global. Perekonomian Cina telah mengalami pertumbuhan setelah Cina membuka perekonomiannya ke seluruh dunia. Langkah inilah yang pada akhirnya menjadikan Cina sebagai kekuatan ekonomi global dengan PDB terbesar kedua setelah Amerika Serikat. Lalu, bagaimana kebangkitan Cina dari negara yang dulunya miskin dan terbelakang hingga menjadi kekuatan global seperti saat ini? Akan kami bahas dalam video ini yang akan dibagi menjadi 3 bagian utama, yaitu reformasi ekonomi, integrasi global, dan peningkatan pengaruh diplomatik. Simak selengkapnya ya. Yang pertama, reformasi ekonomi. Reformasi dan kebijakan terbuka Cina dimulai dengan mengadopsi strategi pembangunan ekonomi baru pada sidang pleno ketiga Komite Pusat Partai Komunis Cina yang ke-11 pada akhir 1978. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, pemerintah Cina mulai menerapkan kebijakan terbuka di mana mereka mengadopsi sikap untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui pengenalan aktif modal asing dan teknologi sambil mempertahankan komitmennya terhadap sosialisme. Pemerintah kemudian melakukan berbagai hal dalam reformasi ini, seperti membentuk sejumlah wilayah untuk investasi asing, termasuk zona ekonomi khusus, kota pesisir terbuka, zona pengembangan ekonomi dan teknologi, zona terbuka delta, zona terbuka semenanjung, kota perbatasan terbuka, dan zona pengembangan industri teknologi tinggi. Pembentukan zona-zona ini menjadi pemicu masuknya investasi asing secara besar-besaran, terutama dari perusahaan-perusahaan di Hong Kong dan Taiwan. Pada saat yang sama, Cina mempromosikan konsep ekonomi pasar sosialisnya. Perubahan tersebut membawa ledakan kewirausahaan yang mengakibatkan munculnya sejumlah besar pengusaha dan bisnis ventura di Cina. Inisiatif Integrasi Global Tiongkok termasuk BRI merupakan perkembangan besar yang memungkinkan akan berdampak signifikan pada masa depan politik dan ekonomi global. Inisiatif ini merupakan cerminan dari kekuatan dan pengaruh Tiongkok yang semakin besar di dunia dan kemungkinan besar akan membentuk masa depan hubungan internasional. Adalah peningkatan pengaruh diplomatik Cina beberapa dekade terakhir. Diplomasi Cina mencakup berbagai inisiatif, strategi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Rakyat Tiongkok untuk mempromosikan kepentingan nasionalnya di tingkat internasional. Diplomasi Cina setelah berdiri sebagai sebuah negara berdaulat pada 1 Oktober 1949 memasuki era yang baru. Pada awal berdirinya, Cina telah menjalin hubungan diplomatik dengan 17 negara dan pada bulan Desember 1949, Ketua Mao Zedong dan Perdana Menteri Zhou Enlai mengunjungi Uni Soviet untuk menandatangani perjanjian kerjasama persahabatan dan menunjukkan bahwa Cina lebih condong kepada kubu sosialis. Tujuan diplomasi Cina sendiri adalah membangun hubungan internasional yang menjadikan semua negara, berapapun ukurannya, merupakan anggota komunitas internasional yang setara. Pada bulan Desember 1953, dalam pertemuan dengan delegasi India yang sedang berkunjung, Perdana Menteri Zhou Enlai untuk pertama kalinya mengemukakan 5 prinsip hidup berdampingan secara damai, yaitu saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah, tidak mengancam atau menggunakan kekuatan militer, kerjasama saling menguntungkan, tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri, dan perdamaian serta keadilan internasional. Pada Konferensi Asia Afrika bulan April 1955, Cina mengambil kebijakan mencari titik temu sambil mengesampingkan perbedaan. Cina melakukan upaya besar dalam meningkatkan rasa saling percaya dan menghilangkan keraguan, serta menggagalkan upaya Amerika Serikat untuk memecah belah peserta forum. Hal ini menunjukkan meskipun Cina baru menerapkan kebijakan condong ke satu sisi, Cina selalu menganut pendekatan independensi dan kemandirian. Pada masa pemerintahan Deng Xiaoping,
Ia melakukan penyesuaian besar terhadap diplomasi Tiongkok dan meluncurkan kebijakan perdamaian luar negeri Cina yang independen. Kebijakan ini tidak hanya memperjelas arah diplomasi Cina, tetapi juga memberikan kontribusi besar bagi perdamaian dunia. Penyesuaian strategi diplomatik Cina bertujuan untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas jangka panjang di lingkungan internasional dan mendorong modernisasi. Dalam diplomasi ekonominya, Cina menjunjung tinggi perdamaian, pembangunan, dan kerjasama, memanfaatkan peluang, menyelesaikan tantangan, dan terus membuka situasi baru dalam hubungan luar negeri. Dalam kerangka WTO, Cina terus membangun dan memperkuat citranya sebagai negara besar yang bertanggung jawab, mendorong liberalisasi dan fasilitasi perdagangan serta investasi, mendukung dan meningkatkan sistem perdagangan dan keuangan internasional, serta menganjurkan penyelesaian perselisihan perdagangan melalui konsultasi dan kolaborasi. Cina secara aktif mempromosikan dan terus memperkaya kemitraan strategis komprehensif Cina-Uni Eropa. Cina juga terus meningkatkan hubungan politik dan kerjasama pragmatisnya dengan negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur. Selain itu, Cina memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang untuk membawa mekanisme kerjasama BRICS ke tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, Cina juga bergabung dalam perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara dan menjalin kemitraan strategis untuk perdamaian dan kemakmuran dengan ASEAN. Mekanisme dialog ASEAN-Cina 10+1 dan ASEAN-Cina-Jepang-Korea atau 10+3 semakin memperdalam hubungan Cina-ASEAN. Sehingga dapat disimpulkan sejak dekade pertama abad ke-21, struktur internasional telah mengalami perubahan besar. Kebangkitan Cina telah membawa kehidupan yang baru. Di bawah Xi Jinping, diplomasi Cina menjunjung tinggi perdamaian, pembangunan, dan kerjasama yang saling menguntungkan. Diplomasi Cina telah tumbuh dan mengembangkan visi global yang mendalam, serta memiliki strategi diplomasi besar, serta mencakup tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang berdasarkan kebutuhan praktis. Dengan secara berhati-hati menangani hubungan dengan negara-negara besar, negara-negara tetangga, dan negara-negara berkembang serta platform multilateral. Cina mempraktikkan dengan kebijakan pragmatis nilai diplomasi kerjasama yang saling menguntungkan di berbagai bidang politik, ekonomi, keamanan, dan budaya. Melihat kembali perjalanan bersejarah diplomasi Cina, alasan keberhasilannya terletak pada pemahaman yang benar dari kepemimpinan Tiongkok mengenai perubahan situasi internasional dan kebutuhan penting Cina akan pembangunan, serta kemampuan mereka untuk menetapkan tujuan dan pedoman bertahap yang praktis dan realistis. Cina juga melihat kondisi dunia saat ini yang saling ketergantungan, sehingga adanya upaya untuk mendorong kerjasama dan mengupayakan hasil yang saling menguntungkan. Diplomasi Cina berkomitmen pada perdamaian abadi dan pembangunan bersama. Cina akan berpegang teguh pada kemerdekaan dan kemandirian, inklusivitas dan keterbukaan, menjunjung tinggi keadilan, dan mencari titik temu serta menjaga perbedaan.